Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Ini bagian kedua dari alim ya. Kita belajar Alkitab itu 5 menit. Tidak usah panjang-panjangnya. Cuman karena saya baru tahu ada peraturan dari YouTube. Karena di bawah 5 menit sering dikasihnya dolar kuning. Mungkin 5 menit lebih dikit. Demikian ya. Oke, kawan-kawan. Pembahasan kita kali ini, kita sering berkata, ya kan, siapa sih yang membuat kita jatuh ke dalam dosa? Kan demikian. Ada yang bilang, gara-gara Adam dan Hawa lah kita makanya berdosa. Kan demikian. Nah, sekarang saya singkapkan kepada kalian secara singkat ya. Dan argumen saya ini dari dulu sudah saya jelaskan. Ya kan, bahwa di Kejadian 2 ayat 17, ya, kalian kan sudah pernah baca ayat itu di Kejadian 2 ayat 17 bahwa Allah menetapkan satu hukum kepada si Adam. Adam atau laki-laki itu atau manusia, ya kan? Manusia itu dinamakan si Adam atau si laki-laki itu ya. Nah, di ayat 17 kita lihat, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya pasti engkau akan mati. Nah, pernyataan saya kalau pernah kalian dengar bahwa si Hawa tidak terikat hukum ini. Karena hukum ini diucapkan Tuhan hanya kepada si Adam. Kan demikian. Saya harap kalian paham maksudnya kenapa si Hawa tidak terikat. Karena si Hawa saat itu kan belum ada. Hanya ada si Adam. Dan ini juga tidak mengikat kepada para malaikat atau iblis-iblis nanti yang berontak. Ya kan? Ini hanya mengikat kepada si Adam. Oke? Nah, sekarang kita lihat lagi di Kejadian 3. Bagaimana setelahnya itu? Nah, setelahnya itu terjadilah iblis menggoda si Hawa. Si perempuan dulu digodanya. Saat itu laki-laki dan perempuan itu bersama. Ya kan? Tetapi iblis tidak langsung menggoda si Adam. Tetapi dia menggoda si Hawa. Karena si Hawa tidak terikat kepada hukum ini. Kan demikian. Oke kawan-kawan paham sampai situ ya? Nah, di ayat 6 lihat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Apakah selama ini, selama dalam perjalanan dia sebelum datang iblis itu, si Hawa semenjak diciptakan tidak melihat pohon itu? Sementara si Hawa sudah tahu hukum apa yang ditetapkan kepada pohon itu. Kok baru sekarang dia melihat, ya kan? Loh, kata dia kan bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Selama ini dia tidak tertarik. Kenapa setelah iblis datang maka dia tertarik? Kan demikian. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Kalau itu memang ya karena memberi pengertian dia tertarik. Tetapi di sini buah pohon itu, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Jadi selama ini banyak buah-buah dilihatnya. Dan dia tahu pohon itu jangan dilarang. Kan dilihatnya juga itu. Tetapi dia tidak tertarik. Setelah datang iblis maka dia tertarik ya. Nah, pertanyaan saya, di samping pohon itu kan ada lagi namanya pohon kehidupan. Nah, apakah dia juga tidak tertarik? Kan demikian. Nah, artinya bahwa pohon pengetahuan itu dia lebih tertarik karena akan memberi pengertian katanya. Kalau pohon kehidupan dimakannya dia tetap hidup. Di dalam Taman Eden itu tidak ada kematian. Maka dia santai-santai aja ya kan. Nah, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Si Hawa dulu memakan. Dia nggak langsung memberi kepada si Adam. Kan bisa saja diambilnya, dipetiknya kan. Sesudah itu diberikannya kepada si Adam. Baru si Adam memakan, kan bisa aja. Kan demikiannya, ini nanti menjadi satu hal kajian bagi kalian ya. Biar kalian pun semangat mencari kenapa hal itu tidak dilakukan si Hawa. Maka si Adam setelah dimakan, kan digigit si Hawa dulu. Maka diberikan kepada si Adam. Maka si Adam melihat, wah ini juga enak ini untuk dimakan. Buktinya istriku tidak mati. Kan itu kata dia. Ya kan? Itulah yang saya bilang bahwa Adam terikat pada hukum itu. Apa buktinya? Begitu Adam menggigit, maka dia tujuh Tuhan langsung datang. Ketika si Hawa menggigit, Tuhan tidak datang. Kan demikian. Baca ayat itu. Ayat 6, perempuan itu dulu menggigit. Ya kan? Ketika dia digigit, dimakan, dikunyahnya, Tuhan tidak langsung hadir. Tetapi begitu si Adam menggigit, Tuhan langsung hadir. Ya kan? Setelah mata mereka terbuka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyiapkan daun pohon ara dan membuat cawat. Katanya kan?
ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan. Setelah si Adam memakan itu barulah terdengar bunyi langkah Tuhan. Nah, dari mana kita tahu bahwa si Adam ini terikat pada hukum itu? Inilah jawabnya ya. Kita buka 1 Korintus 15 ayat 21 ya. 1 Korintus 15 ayat 21 itu juga bagian tadi yang saya bilang mengenai penampakan diri kepada Stefanus, kepada Simon itu ya. Nah, ayat 21 kita baca. Apa dikatakan di sana? Sebab sama seperti maut datang karena satu orang, bukan dua orang ya. Artinya bukan karena Adam dan Hawa. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ayat 22 dijelaskan. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Ya, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi karena si Adamlah semua mati, termasuk istrinya. Paham ya? Nah, jadi sumber kematian yang kita anut ini adalah dari si Adam. Karena si Adam terikat kepada hukum itu. Jadi bukan karena Adam dan Hawa kita mati, tetapi karena hukum itu terikat kepada si Adam. Ya, dan kita pula diselamatkan oleh seorang laki-laki juga. Ya kan? Oke kawan-kawan, ini karena waktunya sudah lewat. Kita cukupkan sampai sekian. Saya belum tuntas mengatakan hal ini. Tugas kalian menggali. Ini enak, jadi misteri dia kan. Gali, gali, dan gali. Sehingga kalian pintar dan mau baca kitab suci. Sekian dan terima kasih. Salam sang debaters.